penaklukan Mekah itu, maka dikirimlah duta dan beberapa utusan ya, untuk menundukkan orang yang masih sombong untuk masuk Islam dan tidak mau melihat bahwa Islam itu sudah menang. Maka kepulangan Rasulullah itu langsung ke Madinah, dan pada hari-hari terakhir tahun 8 Hijriah. Nah, lalu pada tahun 9 Hijriah di bulan Muharram, beliau pun mengirimkan beberapa petugas untuk mengurus sedekah ke berbagai kabilah. Siapa saja itu? Yang pertama, Uyainah bin Hisn dari Bani Tamim. Yang kedua, Yazid bin Al-Husain ke Aslam dan Ghifar. Uyainah bin Hisn tadi ke Bani Tamim, ya, bukan di Bani Tamim atau dan Bani Tamim, tadi salah ya. Yang ketiga, Abad bin Bishr ke Sulaim dan Muzainah. Rafi bin Muqaits ke Juhainah. Amr bin Al-As ke Bani Fazarah. Ad-Doha bin Sufyan ke Bani Kilab. Bashir bin Sufyan ke Bani Ka'ab. Ibnul Latiba Al-Uzdi ke Bani Zubyan. Al-Muhajir bin Abu Umayyah ke San'ah. Ziyad bin Lubaid ke Hadramaut. Adi bin Hatim ke Ta'i dan Bani Asad. Malik bin Nuwairah ke Bani Hanzalah. Az-Zibriqan bin Badr ke sebagian Bani Sa'd. Qais bin Asim ke sebagian Bani Sa'd yang lain. Al-A'la bin Al-Hadrami ke Al-Bahrain. Ali bin Abi Thalib ke Najran untuk mengumpulkan sedekah sekaligus jizyah. Tapi tidak semua petugas yang dibacakan tadi dikirim pada bulan Muharram 9 Hijriah. Ada sebagian dari mereka itu dikirim setelah Muharram tahun 9 Hijriah. Karena kabilah-kabilah yang mereka datangi juga masuk Islam di kemudian hari. Yang pasti pengiriman petugas itu mendapat perhatian yang besar, yaitu pada Muharram 9 Hijriah. Manusia pada saat itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Di samping pengiriman beberapa orang yang menangani sedekah tadi, beliau juga mengirimkan beberapa satuan pasukan agar stabilitas keamanan di Jazirah Arab itu stabil, ya. Maka beberapa satuan pasukan itu dibagi menjadi, yang pertama, satuan pasukan Uyainah bin Hisn Al-Fazari di bulan Muharram 9 Hijriah ke Bani Tamim bersama 50 penunggang kuda. Nah, di sana ternyata Uyainah tadi yang petugas untuk yang mengurusi sedekah ke kabilah Tamim, Uyainah tadi ternyata juga menjadi pasukan perang, ya, mengajak beberapa orang, ya, untuk menciptakan keamanan di Bani Tamim juga. Nah, di sana tak seorang pun Muhajirin dan Ansor yang ikut bersama Uyainah, ya, karena Bani Tamim tadi sudah mengganggu beberapa kabilah yang lain dan menghalangi mereka untuk membayar jizyah. Maka alasan itulah yang membuat orang-orang Muhajirin dan Ansar tidak mau ikut. Uyainah bin Hisn dan pasukannya melakukan perjalanan di malam hari, bersembunyi di siang hari, hingga mereka dapat menyerang di tengah pasir, lalu membuat musuh-musuh melarikan diri. Nah, di sana Uyainah dan pasukannya memperoleh 11 orang laki-laki, 20 orang wanita, 30 anak.
tawanan ini digiring ke Madinah dan menginap di rumah Ramlah binti Al-Haris. Dari Uyainah tadi dan pasukannya berhasil menawan 11 laki-laki, 21 wanita, 30 anak. Mereka ini lalu diajak ke Madinah dan menginap di rumah Ramlah binti Al-Haris. 10 orang pemimpin dari orang yang ditawan tadi, mereka datang berdiri di depan pintu Rasulullah sambil berteriak, "Hai Muhammad, keluarlah dan temuilah kami," katanya. Lalu Rasulullah keluar dari rumah. Beliau hanya berdiri bersama mereka, lalu pergi lagi hingga sholat zuhur. Jadi ditemui orang tadi ya, pemimpin dari tawanan tadi. Nah, seusai sholat, Rasulullah duduk di serambi masjid. Ternyata orang-orang itu ingin memamerkan dan membanggakan diri, sombong ya mereka ya. Mereka menghadirkan orang yang pandai berbicara, yang pandai berkata-kata di hadapan Rasulullah. Bernama Uttorid bin Hajib. Dialah yang berbicara dengan Rasulullah. Jadi ya bisa berbicara, bisa bersilat lidah, akhirnya bisa menipu dalam pembicaraan, atau dia bisa membagus-baguskan, tetapi yang maksud sebenarnya nggak kayak gitu. Maka Rasulullah pun memerintahkan Sabit bin Qais bin Syammas untuk memberi jawaban kepada mereka. Lalu mereka menghadirkan penyair yang bernama Zibriqan bin Badr yang melantunkan syair dengan sombongnya. Nah, karena ada penyair, maka ditampilkan juga penyair dalam Islam ya. Namanya Hasan bin Sabit. Setelah dua orator tadi yang pandai ya, orator itu orang yang pandai berbicara ya di depan umum ya, dan dua penyair selesai berbalas-balasan, lalu giliran Al-Aqra bin Habis yang berbicara. Ini perkataan Al-Aqra bin Habis. Rupanya orator mereka, orang-orang mukmin, lebih andal dari orator kita. Jadi mengaku bahwa yang pandai berbicara itu ternyata bukan dari pihak tawanan tadi, pihak musuh ya, tetapi dari orang Islam. Katanya lagi, penyair mereka lebih hebat dari penyair kita dan suara mereka lebih lantang daripada suara kita, katanya. Pengakuannya bukan hanya orator saja, tetapi juga diakui keunggulan orang atau penyair Muslim. Setelah itu mereka masuk Islam. Rasulullah pun memberikan hadiah yang menarik untuk mereka dan membebaskan tawanan mereka. Yang kedua, satuan pasukan Qutbah bin Amir ke sebuah perkampungan di Khatsam di Tabalah yang termasuk wilayah Turbah pada bulan Safar 9 Hijriah. Qutbah ini pergi bersama 20 prajurit. Ditambah 10 orang lagi menyusul. Lalu terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak. Qutbah pun membunuh beberapa orang musuh hingga akhirnya orang Muslim berhasil mendapatkan sejumlah onta, domba, dan para tawanan wanita ke Madinah. Pasukan yang kedua berhasil ya. Yang ketiga pasukan Ad-Dahhak bin Sufyan Al-Kilabi ke Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Pasukan ini dikirimkan untuk bertugas untuk menyerukan Islam kepada orang-orang Bani Kilab ya,
hingga orang Islam berhasil mengalahkan Bani Kilab. Dan banyak di antara orang-orang Bani Kilab yang menjadi korban. Yang keempat, pasukan Alqamah bin Mujazziz al-Mudliji ke pesisir Jeddah pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Ini banyak. Yang dikirimnya bukan hanya 30-20, tetapi 300 prajurit. Nah, beliau mengirimkan Al-Aqamah tadi ke pesisir Jeddah untuk menghadapi orang Habasyah. Ya. Oh, Habasyah itu ada di sana ya, orang-orang Habasyah tinggal di sana. Orang-orang itu ingin merampok dan menjara penduduk Mekah. Maka Al-Aqamah melarikan diri, ya, melarikan diri karena tahu ada orang-orang Muslim yang datang, maka mereka melarikan diri. Sedangkan Al-Aqamah datang ke pesisir Jeddah tadi dengan menaiki perahu. Yang kelima, satuan pasukan Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi berhala milik Bani Ta'i yang bernama Al-Quls untuk menghancurkannya pada bulan Rabiul Awal. Jadi penghancuran berhala, pengiriman pasukan Ali ini untuk menghancurkan berhala, ya. Rasulullah mengirim Ali tadi bersama 150 orang penunggang kuda, 150 orang penunggang onta. Jadi ada 150 berarti 300 orang, ya. Beliau pun menyerahkan bendera hitam dan satu lagi bendera putih. Lalu mereka melancarkan serangan ke perkampungan Hatim di waktu fajar hingga berhasil menghancurkan berhala Al-Quls dan menawan beberapa orang, mendapatkan harta rampasan yaitu domba dan unta. Dan di antara tawanan itu ada saudarinya Adi bin Hatim yang saat itu melarikan diri ke Syam. Orang Muslim, Adi bin Hatim kan sudah masuk Islam, nah saudarinya belum. Orang-orang Muslim mendapatkan 3 pedang dan 3 baju besi di gudang Al-Quls. Jadi disimpan di sana berhala itu, di belakangnya ada gudang, kemudian di situ ada baju besi dan pedang. Di tengah perjalanan itu, mereka membagi harta rampasan dan tidak membagi keluarga Hatim yang ditawan. Padahal ada saudaranya, sedangkan Hatim adalah kaum Muslim. Setelah tiba di Madinah, saudara Adi bin Hatim meminta belas kasihan Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, pelindungku sudah lari entah kemana. Dan orang tuaku pun sudah meninggal. Sekarang aku hanyalah seorang wanita yang tua, sehingga tidak ada yang bisa diharapkan dariku. Maka bermurah hatilah kepadaku. Niscaya Allah akan bermurah hati kepada engkau." Maka Rasulullah bertanya, "Siapa pelindungmu?" Bertanya kepada saudarinya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, jawabnya, "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya." Tanya beliau, dan setelah itu beliau pergi meninggalkannya. Esok harinya dia berkata seperti itu lagi, dan beliau juga bersabda seperti itu lagi 3 kali, ya. Hari berikutnya dia berkata seperti itu, lalu beliau membebaskannya. Saat itu di samping beliau ada seorang laki-laki yang berkata kepada saudari Adi, "Mintalah orang yang mengantarkan dirimu kepada beliau." Setelah dia memintanya, maka beliau memenuhi permintaannya.